قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ada sebuah kejadian, yaitu tempat mengaji di Karawang diserang orang tidak dikenal kaum muslimin. Dan menurut analisa yang ada, bahwa kejadian penyerangan tempat mengaji atau majelis taklim ini adalah buntut dari tragedi Kiai dan Banser yang kemarin dipersekusi di Karawang kaum muslimin. Yang ada anggota Banser yang sampai bengep mukanya itu kaum muslimin ya. Dan coba kaum muslimin langsung saja kita lihat video di mana tempat mengaji atau tempat majelis taklim tersebut diserang oleh orang tidak dikenal ya. Assalamualaikum, ini saya lagi di TKP Hajengan Sahid. Hajengan Sahidnya ini kejadiannya sekitar jam 5. Nah kaum muslimin, itu tempat majelis taklim yang diserang orang tidak dikenal. Dan katanya kaum muslimin, penyerangan itu terjadi ketika anak-anak sedang ngaji kaum muslimin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini parah kaum muslimin ya. Dan kalau memang ini adalah buntut dari kejadian penyerangan Banser dan Kiai yang kemarin terjadi, ya ini artinya yang menyerang dan yang diserang ini sama-sama nggak beres kaum muslimin, sama-sama nggak beres mereka. Di sini duduk di sini, ya. Duduk dulu di sini. Berapa orang? Satu orang di sini. Terus? Lama di sini main HP sekitar jam 6 maghrib, pas maghrib. Terus udah gak tahu kontekan apa, gak tahu kontekan apa. Terus dia hancurin ini, tendang-tendangan ini pot. Terus ini juga pot ada yang hilang satu, gak tahu kemana, dilempar kemana. Terus videoin habis itu tuh, habis divideoin. Terus dia beresin sedikit, paling diituin lagi, udah pergi. Pakaian apa pelakunya? Pakai kaos, motornya motor merah dap, lampunya biru. Anak-anak sempat pada histeris nggak ketakutan? Cuman sok aja pada diem. Pada takut? Iya pada takut. Sampai saya di dalam tuh gak berani ngelapor saya, padahal saya di dalam. Oh, ternyata sebelum terjadi penyerangan tersebut ya, ternyata ada beberapa orang yang sudah mengintai di depan majelis taklim tersebut kaum muslimin, yang kemudian membanting sesuatu ya, kemudian menendang pot bunga juga di depan majelis taklim tersebut, sampai anak-anak ketakutan kaum muslimin. Parah ini kaum muslimin ya. Dan memang dugaan sementara ya, bahkan kuat dugaan ini adalah buntut dari penyerangan Banser dan kiainya di Karawang kemarin kaum muslimin. Saya mensinyalir ini bentuk teror setelah kejadian Rengas Dengklok yang kemarin, akibat lambannya kepolisian menangkap pelaku tragedi Rengas Dengklok. Maka berulang kali kami menuntut kepolisian untuk segera melakukan penangkapan terhadap pelaku tragedi Rengas Dengklok. Karena sekarang yang jadi korbannya juga adalah Kiai NU, baik di struktural maupun kultural beliau sangat aktif, yaitu Kiai Syahid yang punya majelis taklim Al-Istiqomah ini. Jadi Kiai yang jadi teror di sini, mungkin ada alasan? Alasannya tentu saja ini sangat terkait dengan kejadian Rengas Dengklok kemarin, karena memang yang mereka cari adalah orang-orang yang orang NU ya, Kiai NU yang dalam tanda petik dalam hal ini adalah terus terang tidak terlepas dari kontroversi Ba'alawi dan non Ba'alawi. Itu tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu maka kita juga menuntut kepada pemerintah untuk segera turun tangan menyelesaikan masalah ini secara tuntas agar tidak ada konflik horizontal di grassroots. Untuk anaknya sendiri ada rencana untuk rumah healingnya? Memang kami ini harus ditanyakan langsung kepada Kiai Syahid karena beliau yang ngasuh, dan kami menyarankan kepada Kiai Syahid untuk
melakukan mengundang psikolog agar mereka tidak trauma untuk ikut terus pengajian di Majelis Taklim ini. Polisi telah melakukan olah TKP. Sementara itu, seluruh santri yang ada di lokasi saat kejadian rencananya akan dilakukan trauma healing agar tidak lagi merasa ketakutan. Nah, kaum muslimin, kasihan anak TPA-nya ya. Mereka sampai trauma kaum muslimin karena melihat kejadian yang seperti itu. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini perlu dievaluasi lagi ya. Niat mereka yang membantah nasab Ba'alawi dan juga yang membela nasab Ba'alawi, itu niatnya apa? Ya, kalau niatnya dunia, ya pasti Allah Subhanahu wa taala cerai-beraikan kaum muslimin. Pasti dicerai-beraikan. Dan sudah terlihat ini kaum muslimin, mereka saling berseteru. Padahal mereka dulunya ini sama-sama muhibbin. Orang-orang yang sekarang ini kontra, menolak nasab Ba'alawi, dulunya juga ya sekolah juga dengan Habib Ba'alawi kaum muslimin. Mereka kan satu ormas. Ya. Dan ada video dari Islah Bahrawi yang jelas-jelas mengatakan bahwa cuma NU kaum muslimin yang memuliakan Habib yang katanya zuriat Nabi Muhammad SAW. Dan selama ini ya memang dimuliakan para habaib itu kaum muslimin. Nggak tahu modelnya seperti apa, dimuliakan oleh mereka. Barulah mereka sekarang ini sadar bahwa nggak ada yang namanya wali itu gila, itu nggak ada. Nggak ada wali gila itu kaum muslimin. Wali bodoh itu nggak ada. Jadi ada indikasi ya bahwa niat mereka dalam beragama ini kurang lurus kaum muslimin, kurang lurus. Karena terlihat kondisi mereka sekarang ini ya berpecah belah, berselisih sampai seperti itu, sampai saling serang kaum muslimin. Ya, dan dikhawatirkan yang seperti itu masuk ke dalam ciri-ciri orang munafik. Ya, karena mereka saling serang, bisa jadi saling serang ini memang kedua-duanya masuk ke kategori orang-orang munafik. Ini bahaya kaum muslimin. Apalagi dua-duanya ini paling benci dengan dakwah sunnah, paling benci dengan dakwah tauhid. Ya, mereka sama-sama selalu berteriak-teriak wahabi-wahabi kaum muslimin. Ada orang yang mendakwahkan sunnah, mendakwahkan tauhid, kemudian mengajak orang untuk beragama sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Mereka menjuluki dengan wahabi, diberikan lakop-lakop yang nggak bener, difitnah dengan fitnah yang macam-macam. Ya, makanya sekarang Allah Subhanahu wa taala cerai-beraikan urusan mereka. Yang tadinya mereka ini satu padu, sama-sama muhibbin, sama-sama mengagungkan Habib, sekarang dipecah belah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dibuat berselisih. Ya. Dan dalam perselisihan tersebut dibuat berlebihan sehingga masuk ke dalam ciri-ciri orang munafik kaum muslimin. Ya, hanya karena masalah berselisih tentang nasab Ba'alawi, mereka sampai gontok-gontokan, sampai saling serang. Ya, ini bahaya nih kaum muslimin. Mereka kan sama-sama muslim, kok bisa saling serang kaum muslimin? Ya. Dan yang seperti itu kaum muslimin itu masuk ke dalam tanda kemunafikan. Nabi Muhammad SAW mengatakan arba'un man kunna fihi kana munafiqon khalisah. Ya, terdapat 4 perkara yang apabila semuanya ada pada diri seseorang, maka jadilah dia orang munafik tulen. Ya, artinya tanda kemunafikannya itu jelas kaum muslimin. Yang pertama, ya. Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, idza tumina khona, wa idza haddasa kadzaba, wa idza ahada ghadaro, wa idza khosama fajaro. Apabila dia berbicara, maka dia berdusta. Apabila membuat perjanjian, mereka melanggarnya. Artinya apabila berjanji, dia mengingkari. Kemudian apabila diberikan amanah, dia berkhianat. Dan yang keempat kaum muslimin, apabila berdebat ya, atau bertengkar, melampaui batas. Dan ini pertengkaran antara mereka ini sudah melampaui batas kaum muslimin. Sesama muslim. Ya, sesama muslim saling serang. Ya, apalagi sampai memukul, sampai ada wajah banser yang bengep-bengep kaum muslimin. Kan kasihan kaum muslimin. Itu kalau tidak terkontrol, orang-orang yang marah seperti itu kaum muslimin nanti bisa menghilangkan nyawa kaum muslimin, sampai menghilangkan nyawa kaum muslimin. Naudzubillah min dzalik. Ya, dan jelas itu masuk ke dalam ciri-ciri orang munafik kaum muslimin. Seharusnya mereka ini bisa menyelesaikan permasalahan yang seperti ini, ya diselesaikan baik-baik, ya.
Sudah jelas sama-sama muslim. Ya, jadi kalau berselisih itu semua ada solusi yang terbaik kaum muslimin. Ada solusinya yang terbaik. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi kalau kita berselisih, ya kaum muslimin berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya apa yang diperselisihkan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya kalau selama ini para habaib membangga-banggakan nasab mereka, ya coba dilihat, nggak ada Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk membangga-banggakan nasab, nggak ada. Jadi artinya, ya membangga-banggakan nasab itu tinggalkan, untuk apa? Nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Apalagi setiap ceramah yang disampaikan cerita-cerita khurafat, yang mengajarkan amaliyah-amaliyah bid'ah, ya, yang seperti itulah kaum muslimin yang memecah belah umat sebenarnya. Ya, segala sesuatu kaum muslimin, ya, kalau tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, itu pasti akan berujung terjadinya pecah belah di kalangan kaum muslimin. Sehingga solusinya jelas kaum muslimin. Apabila kaum muslimin tidak ingin terpecah belah, solusinya kembali kepada ajaran agama Islam yang benar, ajaran Islam yang hak, yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, yang sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Tapi selama mereka mempertahankan apa yang menjadi argumen mereka selama ini kaum muslimin, yang menjadi amaliyah mereka selama ini kaum muslimin, maka perpecahan yang seperti itu, ya, tidak akan selesai. Al-Imam Malik rahimahullah, beliau pernah menyampaikan sebuah perkataan yang sangat luar biasa kaum muslimin. Beliau mengatakan, la yusliha akhiru hadhil ummah illa ma aslaha awallaha. Tidak akan memperbaiki kondisi orang-orang yang datang kemudian dari umat Islam ini kecuali dengan cara apa yang telah memperbaiki kondisi orang-orang pertamanya. Makanya, ya, apabila ingin kondisi umat ini baik, maka kita harus mengikuti generasi awal umat Islam ini kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.